Hello everyone. Kembali lagi bersama saya Miss Sophie. Today we are going to learn about announcing. So let's see. Do you know what this is? Yeah, this is text announcing atau yang sering kita bilang dalam bahasa Indonesia adalah berita, teks berita. Nah, kemudian let's move. So kita akan pelajari mengenai announcement text. The definition about announcement text is one of the short functional text in English verb of announce had a meaning, make a formal public declarations about a fact, occurrence or intention. Nah, definisi dari announcement text yaitu untuk memberikan berita mengenai fakta yang ada, berita yang sedang terjadi atau berita yang akan terjadi. Let's move. Here is the social functions to make a formal written notice of certain events which has happened or going to happen. Yaitu untuk menuliskan berita secara formal, berita yang akan terjadi atau yang belum terjadi. Let's move. Here is the general structure about announcement text. Ada opening, kemudian content, kemudian closing. Di dalam announcement text itu harus memiliki opening. Opening yaitu judul dari berita acara tersebut seperti apa. Contohnya announcement to all staff. Nah, itu adalah contoh opening atau title, judul dari berita tersebut. Kemudian ada kontennya. Nah, konten di sini adalah isi dari berita tersebut. Kemudian closing, yaitu penutup. Let's move. The content of announcement. Nah, isi dari konten berita acara tersebut salah satunya untuk to whom the announcement is for, yaitu untuk siapa pengumuman itu diberikan. Nah, harus jelas berita tersebut untuk siapa ditujunya, untuk orang banyak atau untuk murid di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian the second is the purpose of announcement itself, artinya tujuan dari pengumuman itu sendiri. Nah, announcement itu, berita acara harus memiliki tujuan untuk apa berita itu disampaikan. Kemudian and number third, when the event will be held, day, date, and time. Menunjukkan waktu di mana acara tersebut berlangsung. Harus jelas antara day, date, and time. Nah, untuk waktu untuk announcement yaitu ada day, date, and time-nya harus dijelaskan di dalam berita tersebut. Kemudian ada where the event will take place. Siapa yang membuat pengumuman tersebut? Nah, harus dijelaskan juga siapa yang memberikan pengumuman tersebut. Contohnya berita di sekolah yaitu dari guru, for teacher. Let's move. Here is the language features about announcement text. The first is using simple present tense. Rumusnya adalah subject plus verb 1 plus to be plus object. Kemudian untuk simple feature, subject plus will atau shall plus verb 1 plus object. Nah, untuk simple present tense digunakan untuk berita yang sedang terjadi. Sedangkan untuk simple feature digunakan untuk berita yang akan datang. Kemudian no conjunction. Nah, di dalam announcement text tidak ada kata sambung atau kata penghubung, with no conjunction. And then kemudian menggunakan date, time, and place. Time-nya harus jelas, waktunya kapan, di mana tempatnya. Kemudian ada eventnya seperti apa yang akan disampaikan, itu juga harus dimasukkan ke dalam announcement text, berita acara. Kemudian here is media. We can provide announcement by audio, on radio, visual, on magazine, newspaper, card, or at billboard. Kemudian ada audio visual, yaitu on television.
Nah, biasanya sebuah berita ada di dalam radio atau di dalam magazine, majalah, atau newspaper, koran, atau ada juga di dalam television. Nah, itu media-media yang bisa menyampaikan sebuah berita. Kemudian, the characteristics of announcement text is the good announcement include the info that tells what, when, where, and how. At the end of announcement, there should be a strong call to action. Oke, jadi karakteristik di dalam announcement text atau berita yang bagus itu adalah memasukkan atau bisa menjawab pertanyaan what, apa, itu when, kapan, where, di mana, dan how, bagaimana. Nah, karakteristik tersebut adalah merupakan karakteristik yang baik yang ada di dalam sebuah berita. Oke, let's move. Here is the example about announcement text. Nah, yang pertama ada contoh berita diadakannya bazar. Nah, kita lihat di berita tersebut sudah lengkap, ada time, day, eventnya seperti apa, nah siapa yang mengirikannya. Nah, here is the announcement text is a good text. Nah, di sini adalah contoh berita yang baik. Kemudian ada contoh berita mengenai the student association. Nah, ini adalah berita bertujuan untuk pengumuman di sekolah. Seperti itu. Kemudian ada berita yang menunjukkan kehilangan. Nah, itu berita itu menunjukkan kehilangan seseorang. Nah, ini semua adalah contoh dari announcement text. Bisa di radio, televisi, ataupun di media seperti koran atau majalah. Nah, itu adalah contoh untuk announcement text. Is it easy, right? Oke, semoga kalian bisa mengerti dan memahami untuk materi announcement text. Thank you and see you in the next video. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.